Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan membahas tentang soal UP Profesional Akuntansi bagian 2. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Soal 5. Perusahaan membeli sebuah lisensi dengan masa manfaat selama 4 tahun, senilai 100 juta rupiah. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat amortisasi lisensi tersebut pada akhir tahun adalah pilihan alternatif jawabannya A. Aset tak berwujud di debit, beban amortisasi di kredit masing-masing 100 juta rupiah. B. Beban amortisasi di debit, aset tak berwujud di kredit masing-masing 25 juta rupiah. C. Beban amortisasi di debit, aset tak berwujud di kredit masing-masing 50 juta rupiah. D. Beban amortisasi di debit, aset tak berwujud di kredit masing-masing 100 juta rupiah. E. Aset tak berwujud di debit, beban amortisasi di kredit masing-masing 25 juta rupiah. Pembahasannya, di sini tugasnya kita akan mencatat amortisasi lisensi. Maka untuk mencatat amortisasi lisensi, tugas yang harus kamu lakukan, kamu harus mencari terlebih dahulu berapa besarnya beban amortisasi. Besarnya beban amortisasi itu bisa dicari dengan rumus harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi umur ekonomis. Kalau kamu lihat di sini, harga perolehannya adalah 100 juta, ya. Kemudian nilai sisanya tidak ada. Umur ekonomisnya 4, ya. Jadi besarnya amortisasi ini adalah 100 juta, kita kurangi dengan 0, ya, dibagi dengan 4. Besarnya beban amortisasi tiap tahun berarti 25 juta rupiah. Ya. Nah, untuk pembuatan jurnalnya, bunyi jurnalnya adalah di sebelah debitnya adalah beban amortisasi, sedangkan di sebelah kreditnya adalah nama aset tak berwujud, masing-masing senilai 25 juta rupiah. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya. Beban amortisasi di debit, aset tak berwujud di kredit, masing-masing 25 juta rupiah. Soal 6. Gedung milik Tuan Agung sebagai penjual ditawarkan kepada Beni sebagai pembeli dengan uang 175 juta rupiah. Tuan Beni menawar dengan harga 125 juta rupiah, tetapi tidak disetujui oleh Tuan Agung. Setelah melalui tawar menawar, akhirnya disetujui kesepakatan harga senilai 150 juta rupiah. Dengan adanya transaksi seperti ini, maka pencatatan yang akan dilakukan Tuan Beni atas gedung yang dibelinya 150 juta, yaitu harga yang sesungguhnya dibeli oleh Tuan Beni. Harga ini disebut, dan alternatif jawabannya A. Prinsip nilai wajar, B. Prinsip unit moneter, C. Prinsip biaya perolehan, D. Prinsip pemisahan entitas, E. Prinsip biaya histori. Pembahasannya, prinsip-prinsip dasar akuntansi di Indonesia itu ada 10. Ada prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, prinsip biaya historis, prinsip satuan moneter, prinsip kesinambungan usaha, prinsip pengungkapan penuh, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan prinsip materialistis. Kalau kamu lihat di sini menyatakan bahwa Tuan Beni akan melakukan pencatatan terhadap nilai gedung senilai harga yang telah disepakati, ya, dari tawar menawar. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, ya, prinsip biaya historis. Karena prinsip biaya historis ini merupakan prinsip yang mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Sehingga apabila terjadi pembelian dengan proses tawar menawar, maka yang dinilai atau dicatat itu adalah harga yang menjadi kesepakatan, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, prinsip biaya historis. Soal 7. Pencatatan pada CV berdikari menunjukkan bahwa akun perlengkapan sebelum penyesuaian pada akhir suatu periode memiliki saldo senilai Rp150.000. Sedangkan pada saat itu persediaan perlengkapan yang masih ada Rp30.000. Jurnal penyesuaian yang dipergunakan untuk mencatat informasi tersebut adalah pilihan alternatif jawabannya
A. Beban pemakaian perlengkapan di sebelah debit, perlengkapan di sebelah kredit masing-masing Rp120.000. B. Beban pemakaian perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit masing-masing Rp150.000. C. Perlengkapan di debit, beban pemakaian perlengkapan di kredit masing-masing Rp30.000. D. Beban pemakaian perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit masing-masing Rp30.000. E. Perlengkapan di debit, beban pemakaian perlengkapan di kredit masing-masing Rp120.000. Di sini tugas kamu akan membuat jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan, ya. Untuk menghitung besarnya perlengkapan yang terpakai atau yang disebut dengan beban perlengkapan, itu bisa kamu hitung dari saldo perlengkapan, ya, 150.000 dikurangi dengan perlengkapan yang masih ada, yaitu 30.000. Sehingga besarnya beban perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai ini adalah 120.000. Ya. Jadi jurnal yang kamu buat, ini beban perlengkapan bertambah di sebelah debit, kemudian perlengkapan akan berkurang di sebelah kredit. Masing-masing senilai 120.000. Jadi kalau kamu lihat di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya. Beban pemakaian perlengkapan di sebelah debit, perlengkapan berkurang di kredit masing-masing 120.000. Soal 8. PT Sarana Tunggal menjual obligasi pada tanggal 10 Januari 2015 dengan tingkat bunga 11% dan nominal Rp600.000. Bunga obligasi dibayar tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi berumur 5 tahun. Kurs obligasi pada saat dijual adalah 112. Metode yang digunakan untuk mengamortisasi diskon atau premi adalah metode garis lurus. Jurnal saat pembayaran bunga dan amortisasi premi pada tanggal 1 Juli 2011 adalah pilihan alternatif jawabannya. A. Beban bunga obligasi di debit, kas di kredit masing-masing Rp33.000. B. Kas di debit, beban bunga obligasi di kredit masing-masing Rp33.000. Kemudian beban bunga obligasi di debit, utang obligasi di kredit masing-masing Rp7.200. C. Beban bunga obligasi di debit, kas di kredit masing-masing Rp33.000. Kemudian, utang obligasi di debit, beban bunga obligasi di kredit masing-masing Rp7.200. D. Beban bunga obligasi di debit, kas di kredit masing-masing Rp7.200. Kemudian, utang obligasi di debit, beban bunga obligasi di kredit masing-masing Rp33.000. Dan yang E, utang obligasi di debit, beban bunga obligasi di kredit masing-masing Rp7.200. Pembahasannya, di sini tugas kamu adalah membuat jurnal untuk pembayaran bunga dan amortisasi premi pada 1 Juli 2011, ya. Jadi tugasnya mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Amortisasi premi di sini maksudnya adalah amortisasi agio atau disagio, ya, yang akan dilakukan di tanggal 1 Juli 2011. Jadi pencatatan amortisasi maupun pembayaran bunganya ini dilakukan di tanggal 1 Juli 2011. Maka cara mengerjakannya, langkah pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus mencari terlebih dahulu agio atau disagio obligasi yang timbul, ya. Untuk menghitung besarnya agio atau disagio yang timbul, kamu harus mencari terlebih dahulu berapa nilai penjualan bersihnya. Ingat ya, nilai penjualan bersih ini rumusnya dari harga kurs dikurangi dengan biaya, ya. Harga kurs itu adalah harga pasar, ya. Jadi besarnya harga kurs, ya, itu diperoleh dari nominal Rp600.000 kita kalikan dengan kurs jualnya yaitu 112%, ya. Nilainya Rp672.000. Kemudian harga kurs ini kita kurangi dengan biaya, ya. Kita lihat di sini biayanya tidak ada, maka berarti biayanya 0. Sehingga hasil penjualan bersihnya itu bisa diperoleh dari harga kurs dikurang biaya. Jadi hasil penjualan bersihnya Rp672.000. Kemudian setelah kita menemukan nilai penjualan bersih, ya, berikutnya kita bisa menghitung berapa besarnya agio atau disagio obligasi, ya. Caranya adalah dari penjualan bersih kita kurangi dengan nominalnya. Nah, ingat nominalnya adalah Rp600.000.
Penjualan bersih 672.000 dikurangi dengan nominal 600.000. Ini selisihnya adalah 72.000. Besaran nilai penjualan bersih daripada nominal, berarti selisihnya merupakan agio obligasi. Agio obligasi ini nanti akan diperlakukan sebagai pengurang beban bunga yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Kalau kamu lihat di sini, umur obligasinya adalah 5 tahun, ya. Dan pembayaran bunga maupun amortisasi agio atau disagionya itu dilakukan di tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Ya, yang artinya dilakukan 2 kali dalam setahun. Berarti pencatatan yang harus kamu lakukan, ya, itu selama 10 kali. Ya. Berarti besarnya agio obligasi senilai 72.000 ini harus kamu bagi 10, ya. Karena 72.000 ini akan kita amortisasi selama 10 kali. Sehingga besarnya amortisasi agio ini dari 72.000 dibagi 10, ya. Nilainya 7.200. Kemudian di sini kan tugasnya selain kita mencatat amortisasi, kita juga mencatat pembayaran bunga. Nah, besarnya bunga yang mesti dibayar ini dari nominal, ya, Rp600.000 dikali dengan suku bunganya 11%, dikali dengan 6/12, ya, nilainya 33.000. Jadi untuk tanggal 1 Juli 2011 nanti bunga yang akan dibayar oleh PT Sarana ini adalah senilai Rp33.000. Sementara amortisasi agionya senilai 7.200. Ya, maka jurnal yang dibuat ini adalah agio obligasi berkurang di sebelah debit, kemudian beban bunga obligasi berkurang di sebelah kredit, masing-masing senilai 7.200. Kemudian untuk jurnal pembayaran bunganya ini adalah beban bunga obligasi bertambah di sebelah debit, kemudian kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing Rp33.000. Jadi kalau kita lihat di sini jawabannya tidak ada, ya, karena di sini kita di sebelah debit membutuhkan akun agio obligasi. Kalau kita lihat di sini di alternatif jawabannya tidak ada akun agio obligasi. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.